Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita melanjutkan lagi untuk bedah kisi-kisi soal PAS Ganjil Bahasa Indonesia untuk kelas 5. Kali ini kita akan bahas nomor 21 sampai dengan nomor 40. Mari disimak dengan seksama. Semoga nanti kalian bisa paham dan menerapkannya dalam ulangan hari Kamis. Untuk kisi-kisi nomor 21, disajikan soal, siswa dapat menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Untuk contoh soalnya, ini ada sebuah bacaan, maka kita harus membacanya dengan seksama. Batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Batik sudah mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Batik seakan mampu menyampaikan rasa kebudayaan bangsa. Kebudayaan batik selama ini telah menjadi primadona di kalangan pecinta mode. Topik bacaan di atas adalah tentang titik-titik. A. Warisan bangsa. B. Kebudayaan. C. Kebanggaan. D. Batik. Untuk menjawab soal nomor 21 ini, kita harus memperhatikan kalimat yang pertama sampai dengan kalimat terakhir. Nah, di kalimat pertama itu disebutkan bahwa batik merupakan salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang telah menjadi kebanggaan bangsa. Jadi intinya ini adalah membahas tentang batik. Kemudian pada kalimat kedua, ini juga membahas tentang batik, begitu pula di kalimat ketiga dan juga keempat. Ini merupakan kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi intinya paragraf ini menjelaskan tentang batik. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D. Kisi-kisi nomor 22 disajikan soal siswa dapat menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Untuk soal nomor 22, ini juga ada sebuah paragraf, kita akan membacanya dengan seksama. Sebetulnya jika ingin mempermudah dalam menjawab soal yang bentuknya paragraf panjang, kita bisa langsung membaca terlebih dahulu perintah soalnya. Misalkan pada soal ini, itu perintahnya di bagian ini. Warga desa disuruh berkumpul di titik-titik. Oh, berarti kita fokus mencari bacaan yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Warga desa disuruh berkumpul di titik-titik. Kita akan cari di bacaannya. Setelah sarapan, aku dan keluargaku pergi ke balai desa. Warga memang disuruh berkumpul di balai desa yang lumayan jauh dari rumah kami. Nah, sebetulnya dari paragraf ini kita membaca baru pada baris pertama dan kedua kita sudah bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 itu adalah balai desa. Rumah Pak RT bukan, rumah warga juga bukan, kantor kelurahan juga bukan, yang D balai desa. Karena sudah jelas di sini setelah sarapan aku dan keluargaku pergi ke balai desa. Warga memang disuruh kumpul di balai desa. Kita di balai desa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kisi-kisi nomor 23 disajikan soal siswa dapat menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Untuk contoh soalnya, ini juga agak panjang, jadi kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi Ibu sudah sampaikan, kita membaca terlebih dahulu perintah soalnya ini mau seperti apa. Nah, ini perintahnya adalah menurut bacaan di atas, mereka memilih jalan kaki karena jadi kita harus mencari di bacaan itu mengapa mereka memilih jalan kaki. Oke, sekarang kita baca dari atas. Setelah sarapan, aku dan keluargaku pergi ke balai desa. Warga memang disuruh berkumpul di balai desa yang lumayan jauh dari rumah kami. Adapun kami juga memilih jalan kaki daripada naik motor. Kenapa? Nah, ini sudah ciri-ciri ya. Kita akan mendapatkan jawabannya. Kenapa? Karena kami memilih jalan kaki daripada naik motor. Yang pertama, kita bisa mengurangi polusi udara. Karena kalau naik motor dapat menambah asap yang menyebabkan polusi dan dapat merusak lingkungan. Kedua, kita bisa berolahraga dengan jalan kaki. Walaupun tempatnya jauh, tapi dengan berolahraga kita sehat dan bugar, bukan?
kita juga terhindar dari segala macam penyakit. Nah, intinya mereka tuh berjalan kaki karena untuk menghindari asap kendaraan dan juga untuk berolahraga. Nah, sekarang kita lihat di jawaban yang A, jalan kaki karena merusak lingkungan karena polusi asap kendaraan. Ini kebalikannya ya, kebalikannya dari bacaan yang kita baca tadi. Yang B, dengan jalan kaki kita dapat berolahraga sehingga menjadi sehat. Ini benar. Yang C, mencegah macet. Sebetulnya naik motor bisa macet, tapi macet ini tidak dibahas di paragraf yang kita baca tadi. Kemudian yang D, mencegah banjir. Ini juga tidak ada hubungannya naik motor dengan banjir. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Kisi-kisi nomor 24, disajikan soal siswa dapat menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Untuk contoh soalnya, kita cek lagi ya, kita lihat langsung mencoba untuk mengerjakan dengan cepat, yaitu kita membaca perintah soalnya terlebih dahulu. Objek wisata Kali Biru terdapat di, nah kita ditanya di mana adanya objek wisata Kali Biru. Sekarang kita baca. Objek wisata Kali Biru berada di kawasan Kulon Progo. Nah, jika kita sudah membaca perintah soalnya terlebih dahulu, jadi kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir untuk mendapatkan jawabannya. Bisa saja jawabannya ada pada baris pertama seperti pada soal ini. Jadi sudah kita simpulkan, bisa kita simpulkan bahwa jawaban untuk soal nomor 24 ini adalah jawaban A, Kulon Progo. Kisi-kisi nomor 25, disajikan soal siswa dapat menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Untuk contoh soal nomor 25, nah kita baca ya. Kita baca perintah soalnya terlebih dahulu. Objek wisata Kali Biru yang berada di Hargowilis berkonsep titik-titik. Nah, kita akan cari konsepnya apa ya. Sekarang kita baca. Objek wisata Kali Biru berada di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta yang berkonsep wisata alam. Nah, kita sudah dapat ya jawabannya. Dia berkonsep wisata alam. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah yang D. Kisi-kisi nomor 26, disajikan soal siswa dapat menyebutkan jenis iklan dengan tepat. Kita cek gambarnya. Kemudian soalnya adalah gambar iklan di atas termasuk jenis iklan apa? Untuk nomor 26 ini kita akan membahas satu persatu iklan. Untuk jenis iklan yang berdasarkan isinya itu terbagi menjadi 4, yaitu iklan penawaran, layanan masyarakat, pengumuman, dan juga permintaan. Untuk iklan penawaran ini berisi penawaran barang ataupun jasa kepada masyarakat. Contohnya iklan barang. Untuk iklan masyarakat, layanan masyarakat ini adalah jenis iklan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat. Contohnya adalah seperti gambar yang terlihat di soal ini. Contoh lainnya adalah untuk layanan masyarakat tentang pencegahan narkoba. Nah, untuk iklan pengumuman ini adalah biasanya berisi himbauan untuk masyarakat dan biasanya bersifat mengajak. Contohnya iklan lomba atau ada event tertentu. Untuk jenis iklan permintaan ini umumnya dibuat untuk permintaan pribadi, instansi atau lembaga yang ingin diinformasikan dan dimuat dan diketahui oleh orang banyak. Contohnya adalah seperti iklan lowongan pekerjaan. Jadi untuk nomor 26 ini adalah jenis iklan layanan masyarakat. Untuk kisi-kisi nomor 27 yaitu disajikan soal siswa dapat menyebutkan jenis iklan dengan tepat. Untuk contoh soalnya yaitu iklan yang ditayangkan di koran dan majalah merupakan jenis iklan media titik-titik. Untuk sekarang kita membahas kisi-kisi nomor 27 yaitu jenis iklan itu sesuai dengan media terbitnya itu dibagi menjadi dua yaitu iklan elektronik dan media cetak. Untuk iklan elektronik itu biasanya disampaikan melalui radio dan televisi. Nah, untuk media cetak ini contohnya ada seperti koran, majalah, selebaran, brosur, dan banyak lainnya. Nah, jadi kalau untuk ditanya di soal nomor 27 yang ditayangkan di koran berarti ini termasuk media cetak.
Untuk kisi-kisi nomor 28, disajikan soal siswa dapat menyebutkan jenis iklan dengan tepat. Contoh soalnya, iklan yang ditayangkan di televisi adalah termasuk jenis iklan media titik-titik. Untuk penjelasan dari nomor 28, ini sama seperti nomor sebelumnya, hanya saja yang di sini yang dibahas itu adalah tayangan iklan di televisi. Jadi, tadi televisi kita sudah bahas itu adalah termasuk iklan elektronik. Kisi-kisi nomor 29 yaitu disajikan soal siswa dapat menyebutkan jenis iklan dengan tepat. Untuk contoh soalnya, perhatikan iklan berikut. Dicari asisten apoteker berlisensi, farmasi, berpengalaman untuk dipekerjakan di apotek di Banjarmasin. Hubungi Budi nomor HP 085249380769. Iklan di atas termasuk jenis iklan titik-titik. Mari kita bahas kisi-kisi nomor 29 yang penjelasannya ini adalah termasuk lowongan pekerjaan. Jadi ini termasuk jenis iklan permintaan yang tadi sudah kita jelaskan di nomor sebelumnya. Iklan ini dibuat umumnya atas permintaan pribadi, instansi atau lembaga yang ingin menginformasikan informasinya ini untuk dimuat dan diketahui oleh banyak orang. Contohnya adalah lowongan pekerjaan. Jadi nomor 29 ini adalah isinya iklan lowongan pekerjaan yang termasuk jenis iklan permintaan. Kisi-kisi nomor 30 yaitu disajikan soal siswa dapat menyebutkan kata tanya dengan tepat. Untuk contoh soalnya, kata tanya yang tepat untuk menanyakan waktu adalah titik-titik. Mari kita simak penjelasan kisi-kisi nomor 30. Kita akan bahas kata tanya dan penggunaannya. Yang pertama, kata tanya apa? Ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Untuk kata tanya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Berapa ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyaknya. Kisi-kisi nomor 31, disajikan soal siswa dapat menyebutkan kata tanya dengan tepat. Soalnya yaitu, kata tanya untuk menanyakan tempat adalah titik-titik. Untuk pembahasan nomor 31 ini, tadi yang ditanyakan adalah kata tanya untuk menanyakan tempat adalah titik-titik. Nah, jadi untuk menanyakan tempat, kita lihat di pembahasan sebelumnya yaitu ada di nomor 2. Jawabannya adalah di mana. Di mana ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Kisi-kisi nomor 32, disajikan soal siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Ciri-ciri pantun, melengkapi pantun dengan tema tertentu dengan tepat. Soalnya yaitu, pantun biasanya terdiri dari titik-titik baris. Oke, kita masuk ke penjelasan soal nomor 32. Tadi soalnya adalah pantun biasanya terdiri dari titik-titik baris. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri dari pantun, yaitu satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Jadi jawabannya adalah 4. Untuk ciri-ciri yang lainnya itu ada nomor 2, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi, dan sajaknya, bunyi akhir setiap barisnya itu berpola ABAB atau boleh juga AAAA. Untuk kisi-kisi nomor 33, disajikan soal siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian pantun, ciri-ciri pantun, melengkapi pantun dengan tema tertentu dengan tepat. Untuk contoh soalnya, baris 1 dan 2 pada pantun adalah merupakan bagian titik-titik. Pembahasan dari nomor 33, baris 1 dan 2 pada pantun adalah bagian dari apa? Nah, ini kita kembali lagi pada ciri-ciri pantun, yaitu baris 1 dan 2 merupakan sampiran.
Untuk kisi-kisi nomor 34, disajikan soal siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian pantun, ciri-ciri pantun, melengkapi pantun dengan tema tertentu dengan tepat. Untuk soal nomor 34, jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Untuk pantun di atas merupakan jenis pantun titik-titik. Pembahasan nomor 34 ini kita untuk dapat mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui beberapa jenis pantun. Nah, di sini yang akan Ibu bahas yang pertama adalah pantun nasihat, yaitu tujuannya untuk menyampaikan pesan moral dan mendidik. Yang kedua, pantun jenaka, ini memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik, digunakan untuk menghibur. Yang ketiga adalah pantun agama, memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Yang keempat, pantun teka-teki, berciri khas di bagian isinya, pada diakhiri dengan pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, pantun berkasih-kasihan. Pantun ini terkait dengan cinta dan kasih sayang. Nomor 6, pantun anak. Ini disampaikan untuk anak-anak dan isinya lebih ringan dan menyenangkan. Jadi, untuk nomor 34 ini, karena pada isinya dia membahas tentang kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan oleh misalkan guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya. Jadi jawabannya adalah pantun nasihat. Kisi-kisi nomor 35 disajikan soal siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian pantun, ciri-ciri pantun, melengkapi pantun dengan tema tertentu dengan tepat. Soalnya yaitu, pantun yang berisi nasihat seorang guru kepada muridnya termasuk jenis pantun, titik-titik. Penjelasannya dari soal nomor 35, kita kembali lagi ke materi yang ada di soal nomor 34. Nah, yaitu jawabannya adalah pantun nasihat. Ini tujuannya menyampaikan pesan moral dan mendidik, tapi kata kuncinya di sini adalah pada soalnya disebutkan bahwa pantun yang berisi nasihat. Berisi nasihat ini adalah sebagai kata kunci bahwa ini adalah sebuah pantun nasihat. Kisi-kisi nomor 36 disajikan soal siswa dapat menyebutkan jenis iklan dengan tepat. Untuk contoh soalnya adalah tuliskan jenis iklan berdasarkan isinya. Nah, karena ini adalah termasuk soal esai, maka dia biasanya jawabannya panjang dan tidak hanya satu, tapi ada beberapa jawaban. Oke, kita bahas nomor 36. Tadi ya, soalnya tuliskan jenis iklan berdasarkan isinya. Jadi, jika berdasarkan isinya, iklan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada iklan penawaran, pengumuman, permintaan, dan bisa juga layanan masyarakat. Untuk kisi-kisi nomor 37, disajikan soal siswa dapat membandingkan jenis iklan dengan tepat. Contoh soalnya, perbedaan iklan elektronik dan cetak adalah titik-titik. Untuk pembahasan nomor 37, kita diminta untuk menjelaskan apa perbedaan iklan elektronik dan juga iklan cetak. Jadi kita bisa mengacu kepada definisinya. Jika iklan elektronik itu adalah iklan yang cara penyebarannya menggunakan media elektronik. Jika untuk iklan media cetak itu adalah jenis iklan yang disebarluaskan melalui media cetak. Kisi-kisi nomor 38 disajikan soal siswa dapat menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi. Bacalah teks berikut. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsanya. Tuliskan kalimat penjelas pada teks non-fiksi di atas. Untuk pembahasan nomor 38 ini,
Yang disebut dengan kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat utama pada paragraf ini terdapat pada kalimat satu. Jadi, untuk kalimat penjelasnya itu berada pada kalimat-kalimat berikutnya. Pada kalimat kedua, ketiga, keempat. Kisi-kisi nomor 39 disajikan soal siswa dapat menyebutkan fungsi peta pikiran dengan tepat. Untuk contoh soalnya, sebutkan fungsi peta pikiran. Untuk pembahasan nomor 39, soalnya tadi yaitu sebutkan fungsi peta pikiran. Nah, untuk fungsi dari peta pikiran ini, di sini Ibu menyebutkan ada 3. Yang pertama, memperkuat memori. Yang kedua, lebih mudah memahami konsep. Dan yang ketiga adalah belajar jadi lebih menyenangkan. Kisi-kisi yang terakhir yaitu nomor 40, disajikan soal siswa dapat mengidentifikasi jenis paragraf dengan tepat. Untuk contoh soalnya, sebutkan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Untuk penjelasan nomor 30, nomor 40, yaitu tadi soalnya sebutkan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, untuk jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu yang gagasan utamanya berada di awal. Untuk paragraf induktif itu gagasan utamanya berada di akhir. Paragraf ineratif itu gagasan utamanya terletak di tengah, dan paragraf campuran itu gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir. Sekian untuk pembahasan kisi-kisi Mapel Bahasa Indonesia kelas 5. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.